Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada semua subscriber dan para pendukung channel Semuanya Bisa. Dan mari kita tambahkan lagi rasa syukur kita karena kita telah dianugerahkan, dikaruniai kesehatan yang melimpah. Jangan lupa simak terus dan ikuti terus. Kita terus belajar, terus semangat, terus berpikir untuk lebih maju, berpikir positif. Kita harus bisa dan pasti bisa. Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang cara membina rumah banglo mampu milik. Mari kita belajar sama-sama dan terus berusaha untuk lebih baik serta berbagi pengalaman semampunya. Semoga kita semua sukses. Langkah wajib yang harus ditempuh setiap akan membina rumah adalah kita membuat profil dulu atau pemasangan boplang. Langkah pertama kita adalah pemasangan satu pancang dulu. Ini saya pasang di bagian tepi dekat dengan sempadan tanah jiran. Jadi satu buat acuan dan diukur sekali tingginya. Lihat mana nanti beam jadinya berapa cm atau berapa kaki dari tanah. Kemudian kita pasang di 4 penjuru dan selanjutnya kita level. Ini posisi laser saya letak tepat di tengah dan kita level dulu pakai sinarnya. Usahakan settingan laser harus tepat. Jadi kalau bunyi itu belum tepat lagi ya. Jadi kalau ada alamnya berbunyi itu belum tepat. Jadi harus betul-betul center. Setelah 4 penjuru kita level, kemudian kita pasangkan benang. Kita tarik benang. Tujuannya untuk pemasangan pancang-pancang selanjutnya. Jadi biar lurus, biar mudah proses kerjanya. Dan jika pemasangannya satu orang, di setiap benang kita bagi tanda pakai marker pen. Jadi kalau kita pasang besinya, yang besi untuk level nih, nanti kita tahu kalau itu tidak tepat. Jadi di setiap benang kita bagi tanda marker pen. Nah ini kita pasang sendiri. Jadi kalau ada tandanya kita tahu. Jadi kalau benang ketolak pakai besi ini ke apa ke, jadi udah perasan nanti. Dan ini posisi boplang peta ini sudah terpasang semua. Ini boplang di bagian tepi ini memang saya ambil langsung tepi di bagian parit, tapi posisi dindingnya so agak ke dalam, dia ada selisih lagi 2 meter. Itu tujuannya untuk mempermudah nanti kapal korek waktu piling. Sebab yang bagian tepi itu ada pemasangan gelung tandas. Kemudian kita pasangkan satu benang yang ikut ukuran. Jadi saya ambil lurusnya ini berdasarkan tanda sepadan tanah yang juru ukur buat. Jadi mula-mula tanda yang juru ukur buat tuh kita tarik benang, kemudian kita buat boplang itu, kemudian kita tarik. Jadi jaraknya nanti semua sama. Dan kemudian sebelah kanannya, jadi
Yang pertama ini yang sebelah tepi, kemudian lebarnya rumah berapa, kita pasang lagi benang. Disebabkan rumah yang kita bina ini size-nya agak besar, pengambilan siku saya menggunakan siku yang agak besar. Jadi tidak satu siku saja saya ambil, jadi dari yang besar ke kecil itu saya cek semua. Jadi kalau misalkan pakai yang besar, ini saya pakai 3 meter, 4 meter, 5 meter, sisi miringnya 5 meter. Posisi benang harus tepat lurus seperti ini, jangan sampai benang ini sangkut. Dan mengukurnya pun dari sudut tepat sampai hatmane. Nanti kita ukur posisi tanda berada tepat di bawah benang, dan mengambil kemiringannya pun harus sama. Ini kita cek dari sisi sebelah tadi 60 cm, 80, jumpenya adalah 100. Kemudian saya cek lagi dengan size 3 kaki, 4 kaki, dan 5 kaki. Dan ini yang panjang ini saya ambil 3 meter, 4 meter, 5 meter. Di video yang kita membuat profil rumah mampu milik, saya menggunakan 6 kaki, 8 kaki. Jumpanya sisi miring adalah 10 kaki. Jika sikunya sudah tepat, kita teruskan pemasangan benang yang bagian belakang. Jadi panjangnya berapa, itu kita ukur harus tepat. Lalu dilanjutkan dengan pembagian ruangan. Jadi tujuannya kalau sebelum membuat rumah kita membuat boplang atau profil dan sikunya sudah tepat, ini kita akan mudah membagi ruangan-ruangan. Jadi misalkan ada bilik mandi, ada ruang tamu, ada ruang makan. Untuk pembagiannya ini mudah. Jadi untuk mengambil poinnya, kita tarik benang semua. Usahakan waktu pembagian ruangan seperti ini, cara mengukurnya, meterannya atau tali tipnya jangan sampai bengkok. Jadi usahakan sama. Kemudian di bagian tanda tadi kita pasang skru kanan dan kiri. Itu tergantung kita mau pakai bim besar mana, besi bimnya. Jadi kalau misalkan 5 inci itu kita buat juga, jadi dibagi 2. Itu tujuannya yang tengah itu untuk ambil poin waktu mau piling, dan yang sebelah tepi itu untuk mengambil lurusnya besi bim serta pemasangan papan bim. Untuk membuat profil atau boplang yang pondasinya menggunakan batu bum atau batu kali, permulaannya semua prosesnya sama. Tetapi jika sistem pondasinya bukan menggunakan sistem bim seperti yang biasa kita buat, yang sistem pondasinya digali semua dan diletak batu bum, itu nanti pemasangan untuk tempat letak pemasangan batu bumnya itu lain. Dilanjutkan lagi dengan pemasangan benang. Jadi semua benang pertama kita pasang semua di poin di tengah semua. Ini tandanya ada 3, tapi kita letak bagian tengah semua. Jadi kalau sudah dipasang semua, nanti kita boleh ambil poin yang untuk dipiling. Jadi kemudian kita bagi tanda kayu, kayunya pun kita pacak. Jadi nanti waktu penggalian ikut poin ini. Dan boplang sebelum habis proses buat pondasinya sampai lantai jangan sampai dibuka dulu. Usahakan kita harus betul-betul hafal posisinya dan bentuk rumahnya. Jadi waktu proses piling kita betul-betul ingat bahwa penggalian ini bukan menggunakan manual tapi menggunakan mesin. Untuk pemasangan boplang kita punya cara. Dari poin dinding rumah kita lebihkan 1,5 meter.
Jadi proses kerjanya nanti biar lancar. Di kapal korek pun waktu kerja piling pun tidak risau sangkut.